Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Adini Amalia Putri dari Prodi Sarjana Keperawatan kelas 1C tingkat 1. Di sini saya akan memaparkan pidato yang berjudul Dampak Perkuliahan Daring atau Online di Masa Pandemi COVID-19 terhadap Kesehatan Mental Remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fahrudin SPD SHI MED selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pidato tentang dampak perkuliahan daring atau online di masa pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental remaja. Teman-teman sekalian, selama ini kita telah berhadapan dengan pandemi virus COVID-19 atau yang sering disebut dengan virus corona yang telah dinyatakan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau yang sering disebut dengan WHO. Infeksi pertama virus ini berasal dari kota Wuhan, di mana gejalanya ini berawal dari flu yang dianggap sebagai flu biasa sehingga tidak ada yang mengira bahwa hal tersebut merupakan awal dari terinfeksinya seseorang terhadap virus COVID-19. Penyebaran virus corona ini begitu cepat karena hanya melalui interaksi dalam kehidupan sehari-hari atau saling bersentuhan dengan orang yang terinfeksi virus ini sebelumnya. Karena hal inilah, para ahli kesehatan di dunia menyarankan untuk diperlakukannya social distancing guna memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Banyak negara di dunia memberlakukan karantina, lockdown, serta menutup berbagai instansi yang ada di negara mereka, seperti perkantoran, perusahaan, pabrik, serta lembaga pendidikan, dan sebagainya. Termasuk Indonesia juga memberlakukan hal tersebut. Dengan adanya pandemi ini, pemanfaatan dari kemajuan teknologi sangatlah diperlukan terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi yang dituntut untuk semakin aktif dan meningkatkan kreativitasnya dalam pemanfaatan teknologi sebagai media belajar di tengah pandemi sehingga pandemi bukan menjadi penghalang besar dalam kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan secara daring yang menyebabkan setiap mahasiswa harus beradaptasi dengan kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang ada. Dalam masa pandemi seperti ini, sulit bagi mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran secara online, tidak sepraktis dan tidak semudah yang dibayangkan. Terlebih bagi mahasiswa yang berada di daerah yang memiliki keterbatasan dalam jangkauan jaringan. Kebanyakan mahasiswa baru mengalami stres dalam menghadapi kendala tersebut. Teman-teman, di sini siapa yang ketika sedang Zoom sering keluar masuk karena jaringan? Pasti ada ya. Termasuk saya juga merasakan hal yang sama. Ketika hal tersebut terjadi, tentunya kita akan merasa kesal dan tak jarang hal ini membuat stres dan timbul rasa panik. Dampak yang ditimbulkan dari pembelajaran online ini adalah timbulnya rasa stres dan bosan, sehingga mengakibatkan kesehatan mental terganggu, di mana mengikuti pembelajaran online membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Masalah kesehatan mental di Indonesia pada masa ini masih tergolong sangat tinggi, terutama pada kalangan remaja, karena remaja masih memiliki emosi yang tidak stabil dan tidak mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Kesehatan mental pada remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor genetika, keluarga, pertemanan, gaya hidup, sosial, dan berbagai faktor lainnya. Lalu, apa saja sih yang menjadi dampak dari perkuliahan daring bagi mahasiswa? Kuliah daring atau biasa disebut dengan kuliah online merupakan pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi yang dilaksanakan secara jarak jauh melalui platform atau media yang terhubung dengan jaringan. Contohnya seperti Google Meet, Zoom, ataupun melalui media lainnya. Kuliah daring tentunya memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap mahasiswa. Dampak positif yang terjadi apabila dilakukannya kuliah daring adalah yang pertama, memiliki waktu lebih banyak untuk mengerjakan tugas.
Yang kedua, tidak perlu pergi ke kampus. Dan yang terakhir, perkuliahan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Adapun dampak negatif dari perkuliahan daring. Yang pertama, sulit untuk memahami materi bagi mahasiswa karena mahasiswa tidak dapat diawasi secara langsung oleh dosen. Yang kedua, sulit untuk berkomunikasi dengan teman. Kita semua pastinya sepakat bahwa komunikasi akan menjadi lebih mudah jika dilakukan dengan bertemu langsung dan secara tatap muka. Dan yang terakhir, tugas biasanya menjadi lebih banyak. Tugas yang diberikan oleh dosen selama perkuliahan daring menjadi lebih banyak dan deadline-nya pun cenderung lebih singkat. Kesehatan mental dipengaruhi oleh pengalaman serta lingkungan seseorang dan berdampak pada perilaku serta kepribadian. Pengalaman dan perilaku lingkungan yang baik dapat mengantarkan seseorang memiliki kepribadian yang baik. Begitupun sebaliknya. Nah, adanya pandemi seperti ini, kita sebagai mahasiswa tidak bisa untuk bertemu dengan teman-teman, walau hanya untuk sekedar bercanda gurau. Selain itu, kita juga kehilangan momen-momen kecil, sehingga kita terkadang merasakan kesepian. Dan hal inilah yang menyebabkan mahasiswa menjadi stres. Kita sebagai mahasiswa memiliki upaya tersendiri untuk mengatasi masalah mental tersebut. Beberapa upaya yang mahasiswa lakukan untuk menanggulangi masalah tersebut misalnya dengan bersikap santai terhadap semua hal yang sedang dijalaninya, menghibur diri sendiri, bercerita kepada orang terdekat, dan lain sebagainya. Perkuliahan daring tentunya memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap mahasiswa. Akan tetapi, tidak sedikit mahasiswa yang merasakan bahwa kuliah daring memberi lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif. Banyak mahasiswa yang mengeluh dan merasakan bahwa kesehatan mental yang ada pada dirinya semakin memburuk selama pelaksanaan kuliah daring. Jadi teman-teman, agar kita dapat terhindar dari dampak negatif tersebut, kita harus berusaha secara maksimal untuk mengelola perasaan negatif serta mengalihkan segala aspek negatif dengan menjalani hobi yang dapat kita lakukan. Hadirin yang berbahagia, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua yang berada di ruangan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat, tetap fokus, dan tetap menjaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.